Hai, kembali lagi dengan seorang Mike yang sudah belasan tahun jadi fanboy Windows dan Android mencoba sebuah produk Apple terbaru. Minggu lalu ada toko yang nawarin kami MacBook Pro 13 inch terbaru dengan harga khusus. Jadi dipikir-pikir kenapa nggak gue coba aja ya buat pakai sehari-hari. Sedikit perkenalan, MacBook Pro 13 inch 2022 ini di luar upgrade chip Apple M2 menggunakan desain dan fitur-fitur yang sama dengan MBP 13 inch tahun-tahun lalu. Mulai dari bezel relatif tebal, tidak ada MagSafe karena hanya ada dua port Thunderbolt 4 dan headphone jack, webcamnya juga masih yang 720p dan kembalinya sang touch bar yang kontroversial. Yap, kalau dibandingin sama MacBook Pro M1 Pro tahun lalu, ini kesannya agak nanggung ya. Tapi oke. Let's say gue cuma pakai ini purely buat usage sehari-hari yang mostly cuma ngetik, nonton YouTube, ngedit video, ngedit foto. Kira-kira ini seberapa nyaman sih? Secara bobot dan ukuran, ini cuma beda tipis dibanding ROG Flow X13 yang gue pakai tiap hari. Jadi faktanya nggak terlalu beda jauh juga dibanding MacBook Pro 14 inch tahun lalu. Yang penting kalau ditanya ini nyaman dibawa ke sana kemari atau enggak, ya jelas nyaman. Build quality nggak perlu diragukan, MacBook selalu ngasih yang terbaik di aspek ini. Hanya ada beberapa laptop Windows yang build quality-nya sesolid dan semewah Apple. Contohnya Yoga 9i 2022 yang belum lama ini kami coba. Sayangnya, layar memang belum berubah sejak awal ada MacBook Pro 13 inch, yaitu Retina display resolusi QHD 16:10 yang udah mulai kerasa sepuh kalau mata kalian udah sempet dimanjain Liquid Retina XDR display di MacBook Pro M1 Pro. Namun untuk segala keperluan profesional sehari-hari, layar ini masih lebih dari mumpuni buat ngedit-ngedit. Bezelnya yes tebal, tidak ada poni, sekilas orang-orang pengguna MacBook sekalipun pasti cenderung ngira ini MacBook Pro generasi lama, apalagi dengan adanya touch bar. Hehe, jadi kurang bisa flexing ya. Sensor fingerprint nyatu di tombol power, tapi ditanya gue betah pakai touch bar atau enggak, jawabannya masih belum. Perihal keyboard dan touchpad memang masih butuh pembiasaan kalau berada dari Windows, cuman overall enak-enak aja kecuali masalah touch bar yang gue belum biasa. Soal belum adanya MagSafe, sebenarnya fine ya buat gue yang udah jadi pengguna dongle USB-C sejati, apalagi USB-C dock gue udah termasuk ada SSD di dalamnya. Sekali colok langsung ngecas, nyambung SSD, dengan versi Unified, memori 8GB dan SSD 512GB ini pun jadi nggak khawatir storage penuh, karena toh gue biasanya cuma nyimpen project-project yang lagi dikerjain aja. Sementara gue masih sedikit kagok dengan UI Apple, hari pertama sampai langsung gue install Adobe Premiere Pro, Photoshop, dan Lightroom buat kerja. Oh iya tentunya karena kami budak Adobe. Udah tahu arahnya kemana? Ya tentu saja kami mau adu performa. Yang gampang mulai dari Geekbench dulu deh. Kita bisa lihat ada improvement CPU dibanding chip M1 baik dari Score Multi maupun single core. Bahkan bisa keep up sama M1 Pro versi 8 core tahun lalu. Meanwhile dari GPU, ini naik jadi 10 core, so jelas ini naiknya cukup drastis dibanding M1, namun masih agak di bawah GPU bawaan M1 Pro. Bukan peningkatan yang wow untuk segera upgrade dari M1, tapi welcome untuk sebuah chip generasi kedua, berkat proses 5nm yang lebih optimal. Nah, dibandingin laptop-laptop ultra portable Windows terbaik yang ditenagai Intel dan AMD, seberapa cepat ini laptop bisa ekspor 3D di Blender dan video 4K di Premiere Pro? Dalam benchmark kami di Blender cukup on par dengan ultrabook Windows kekinian, baik secara GPU maupun CPU. Di Premiere Pro, sayangnya masih bisa kalah sekitar semenit dalam ekspor video 4K 5 menit dibanding Core i7 P series di Lenovo Yoga 9. Cuma mengingat kebanyakan user Apple ngedit video di Final Cut, ini sekedar perbandingan aja buat kami para budak Adobe sebenarnya nggak perlu ganti ke M2 demi editing dan ekspor yang lebih kenceng kalau udah punya laptop Windows generasi kekinian. Terlebih sampai sekarang game yang bisa dimainin secara native di sini itu terbatas banget, termasuk belum ada Genshin yang sering gue mainin. Di sisi lain, gue paham kenapa ini laptop enak banget buat kerja. Jawabannya adalah karena sedemikian adem dan efisiennya laptop Apple Silicon sekalipun pas lagi render. Bayangin, ultrabook Intel dan AMD biasanya bisa tahan penggunaan ringan 12 jam aja itu udah oke banget. Meanwhile di sini baterainya kami tes tahan up to 18 jam video playback. Sebuah daya tahan yang sangat-sangat mantap. Also, speaker stereonya front firing mungkin gak sebagus MacBook Pro 2021, tapi harus diakui ini tetap bersaing dengan banyak laptop Windows kelas elite. Jadi, apakah sebenarnya udah saatnya bagi gue sebagai user Windows untuk beralih menggunakan MacBook Pro M2 sehari-hari mainly buat ngedit video? Jawabannya mungkin belum saatnya.
Di satu sisi mestinya lebih bijak kalau langsung sekalian beli MacBook Pro M1 Pro dengan segala fitur dan performa yang masih lebih unggul. Kedua juga soal performa editing video yang belum ngalahin ultrabook Windows lain di harganya. Mungkin kalau Anda belum punya MacBook M1 series terus pingin langsung ngerasain M2, kamera Full HD, layar Liquid Retina, charger MagSafe, desain lebih kekinian, dan sedikit lebih compact tanpa butuh touch bar, tinggal beli MacBook Air M2. Namun kalau memang kepingin MacBook Pro yang satu ini, kalian bisa langsung cek link di deskripsi. Itu dulu intinya. Jangan lupa buat mendang-mending di bawah. Stay safe, stay healthy.